Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin khawani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Sifat Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Sampai pada pembahasan tentang al-kunutu fil witri, tentang kunut pada salat witir. Ya, betul ya. Kita baca di sini kata beliau, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi raq'atil witri ahyanan wa yaj'aluhu qabla ar-ruku'. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau membaca kunut pada salat witir dan beliau menjadikan bacaan kunut itu qabla ar-ruku', sebelum ruku'. Ya, jadi memang kalau ngelihat dari apa yang disampaikan oleh beliau, beliau lebih menguatkan bahwasanya kunut itu sebelum ruku'. Ya, tapi ini masalah khilaf. Bahwasanya kunut ada khilaf di antara para ulama apakah sebelum ruku' atau sesudah ruku'. Nah, di sini beliau menguatkan pendapat kunut sebelum ruku'. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutiru fayaqnutu qabla ar-ruku'. Kata Ubay bin Ka'ab bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat witir, kemudian beliau kunut sebelum ruku'. Dan hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam sunannya. Kemudian kata beliau, wala yakhussahu, ya kata beliau, wala yakhussuhu binazilatin. Dan Nabi SAW tidak mengkhususkannya hanya pada kunut nazilah. Artinya kunut tidak dikhususkan hanya saat nazilah, ketika terjadi tragedi atau peristiwa musibah. Tapi kunut itu juga dilakukan oleh Nabi SAW ketika sholat witir. Ya, meskipun tidak ada peristiwa, meskipun tidak ada nazilah, beliau kunut. Berarti kunut itu tidak khusus nazilah, tapi juga bisa ketika sholat witir. Nah, ada footnote, catatan kaki, kalau di kitab antum mungkin nggak ada ya, karena saya pakai yang kitab Aslu Sifati Sholatin Nabi, sifat sholat Nabi yang besar. Nah, ada footnote di sini kata beliau, wa kadzalika kana la yakhussuhu bin nisfil akhir min Ramadan. Sebagaimana juga Nabi tidak mengkhususkan kunut pada setengah terakhir dari bulan Ramadan. Ya, jadi ada sebagian yang mengatakan kunut witir itu khusus
kalau sudah masuk pertengahan akhir Ramadan maka kunut witir. Kata beliau enggak, tidak dikhususkan pada setengah terakhir dari bulan Ramadan. Wal hujjatu dzalik, alasannya adalah annal ahaditsal warida fihi mutlaqatun ghairu muqayyadah. Hadis-hadis yang mengatakan tentang kunut witir itu hadisnya sifatnya mutlak, umum, dilakukan kapan saja, tidak dikhususkan dengan waktu-waktu tertentu. Kama ra'ait, sebagaimana yang sudah Anda saksikan dari hadis-hadis yang tadi disampaikan, tidak ada kekhususan dari Nabi SAW. Waktu kunut hanya berlaku setengah terakhir dari bulan Ramadan. Ya, ini kata beliau pendapat yang keliru. Kemudian kita lanjutkan. Kata beliau, wa 'allamal Hasan ibna Ali radhiyallahu anhu an yaqula. Beliau Nabi SAW mengajarkan kepada cucunya, yaitu Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, untuk mengucapkan idza faragha min qiraatihi fil witri. Ya, untuk mengucapkan bacaan apabila beliau selesai melaksanakan rokaat-rokaatnya di sholat witir. Maksudnya di rokaat yang terakhir di sholat witir. Apa yang diperintahkan Nabi untuk dibaca? Yaitu Allahumma hdini fi man hadaita. Ya Allah, berikan petunjuk kepadaku sebagaimana Engkau memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Kau beri petunjuk. Wa afini fi man afaita, dan kasihi aku, ya kasihi aku sebagaimana Engkau mengasihi orang-orang yang Kau kasihi. Wa tawallani fi man tawallaita, dan palingkan aku dari kesesatan sebagaimana Engkau memalingkan orang-orang yang Kau palingkan dari kesesatan. Wa barik li fima a'tait, dan berkahilah aku, berikan keberkahan kepadaku atas apa-apa yang Kau berikan kepadaku. Yani rizki yang Kau berikan kepadaku, berkahilah rizki tersebut. Usia yang Kau berikan kepadaku, berkahilah usia tersebut, dan seterusnya. Wa qini syarra ma qadait, dan jagalah aku dari keburukan-keburukan takdir yang Kau tetapkan. Kita berhenti di sini. Takdir Allah, apakah ada yang buruk? Terus ini kata Nabi, menurut manusia. Nah, ini kita menurut siapa? Takdir Allah, kalau dilihat dari sisi perbuatan Allah yang mentakdirkan, maka itu khair atau syar? Baik atau buruk? Khair. Dari sisi perbuatannya Allah, artinya Allah yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mentakdirkan sesuatu atas hambanya. Kenapa dikatakan baik? Karena semua apa yang dilakukan oleh Allah itu khair. Nabi mengatakan wasyarru laisa ilaik, dan keburukan itu tidak ada padamu ya Allah. Semua apa yang dikerjakan sama Allah itu khair, baik. Karena Allah nggak pernah mendolimi hamba-hambanya. Ya, meskipun Allah ketika mentakdirkan hambanya sakit, mentakdirkan hambanya kena musibah, kecelakaan, tsunami, gempa, ya, dari sisi perbuatannya Allah itu baik atau buruk? Baik. Tapi dari sisi yang Allah, takdir yang Allah ciptakan itu, maka itu ada yang baik, ada yang buruk. Ya, dari sisi yang diciptakan sama Allah, makhluk yang diciptakan sama Allah itu ada yang baik, ada yang buruk. Iblis ketika diciptakan oleh Allah, Allah menciptakan iblis. Berarti yang melakukan pekerjaan itu siapa? Allah. Maka itu pekerjaan baik atau pekerjaan buruk? Baik. Adapun iblisnya baik atau buruk? Buruk. Dampak daripada iblis yang diinginkan sama Allah adalah kebaikan dari iblis itu. Dampaknya yaitu dengan adanya iblis maka ada yang bermaksiat. Dengan adanya maksiat maka ada yang mendakwainya. Ya, ada yang amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan adanya maksiat maka ada taubat.
Ya, ada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang diinginkan sama Allah Azza wa Jalla. Maka berarti yang dimaksud oleh doa ini, waqini syarra ma qadait, jagalah aku dari keburukan-keburukan apa yang kau tetapkan, yaitu makhluk-makhluk yang buruk, ciptaan-ciptaan Allah yang buruk. Ini sama seperti di surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dari keburukan apa-apa yang Allah ciptakan. Nah, berarti makhluk Allah ada yang buruk, ada yang baik. Tapi kalau perbuatan Allah tidak ada yang buruk. Semua perbuatan Allah itu khair, baik. Kemudian fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika. Sesungguhnya engkau ya Allah memutuskan, mentakdirkan, bukan engkau yang ditakdirkan. Ya, Allah itu mentakdirkan, tapi dia tidak ditakdirkan. Maksudnya tidak ada yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang mengatur Allah, namun Allah yang mengatur hamba-hambanya. Wa innahu la yadhillu mawalait. Kata ya, doa ini kemudian, dan ya tidak ada seorang pun yang terhina apabila orang itu engkau jaga dari keterhinaan. Ya, tidak ada seorang pun yang terhina apabila engkau menjaga orang tersebut dari kehinaan. Kemudian wala ya'izzu man adait, dan tidak ada orang yang mulia apabila orang tersebut engkau musuhi, apabila orang tersebut engkau membencinya. Berarti orang yang dijaga, dicintai sama Allah, maka dia itu mulia. Meskipun manusia menganggapnya jelek, manusia menghinakannya, namun dia tetap mulia di sisi Allah. Sebaliknya, apabila Allah benci kepada seseorang karena kesyirikannya, kebid'ahannya, kemaksiatannya, maka dia adalah orang yang terhina, meskipun manusia menganggapnya sebagai orang yang mulia, orang yang baik. Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Maha agung. Tabarakta Rabbana, maha agung engkau ya Allah. Ya, wa maha agung engkau wahai Rabb kami, Rabbana. Wa ta'alait, dan engkau maha tinggi. Ya, maha agung engkau dan engkau maha tinggi. La manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat berlindung dari siksamu, dari azabmu, kecuali hanya kepadamu. Ya. Baik, ini doa yang dibaca ketika kunut witir. Kemudian baru setelah itu boleh kita tambahkan dengan doa-doa sesuai dengan hajat kita. Ya, kita tambahkan doa-doa yang memang kita butuhkan. Kita membutuhkan tambahan ilmu. Ya, kita baca doa-doa yang memang diajarkan oleh Nabi SAW atau di dalam Al-Quran. Kita butuh tambahan ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya, kita butuh minta hidayah kepada Allah. Sudah tadi. Allahumma hdini fiman hadait. Ya, kita butuh supaya kita diampuni atau kita dimasukkan ke dalam surga. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, dan yang lainnya. Ya, tapi secara asal kunut witir doanya ini. Allahumma hdini fiman hadait. Nah. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu saja yang dari ucapan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani tentang kunut witir. Sekarang kita mau tambahkan dari fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala tentang masalah kunut. Beliau ditanya, ma hukmul Islam fil kunuti fi salatil fajr. Bagaimanakah hukum di dalam Islam tentang kunut di salat subuh? Wa hal tajuzu salatu khalfal a'immah alladzina yaknutun. Apakah boleh kita sholat di belakang imam yang kunut? Wa bima naruddu ala man yaqul,
inna dzalika huwa madhhabus Syafi'i haitsu yattahimunana bi annana nubaddi'us Syafi'i. Dan bagaimana cara kita membantah orang-orang yang mengatakan bahwa kalau kalian gak mau kunut, berarti kalian menuduh Imam Syafi'i sebagai ahli bidah. Karena yang berpendapat kunut itu dianjurkan sholat subuh adalah Imam Syafi'i, dan itu adalah ajaran madhab Syafi'i. Maka kalau kalian membid'ahkan kunut subuh, berarti kalian menganggap Imam Syafi'i ahli bidah. Maka bagaimana cara membantah? Maka dijawab oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Kata beliau, al-khilafu masyhurun fil kunut. Perbedaan pendapat masalah kunut ini adalah perbedaan pendapat yang sudah cukup masyhur, sudah dikenal di kalangan para ulama. Ba'du ahlil ilmi ra'a annahu yustahabbu fi salatil fajri daiman. Sebagian ulama menganggap bahwa kunut subuh atau kunut itu dianjurkan, senantiasa dianjurkan setiap sholat subuh. Di sini tidak ada ulama Syafi'iyah menganggap bahwa kunut itu termasuk di antara rukun sholat atau wajib sholat, nggak ada. Ya, yang berpendapat kunut subuh minimal mereka mengatakan hukumnya apa? Mustahab, sunnah, bukan wajib. Maka keliru kalau ada sebagian orang yang menganggap tidak sah orang yang sholat subuh tanpa kunut. Ini ngawur. Ulama Syafi'iyah nggak sampai segitunya. Mentok-mentok mereka menghukumi kunut subuh adalah mustahab. Wa ba'du ahlil ilmi qala, sebagian ulama mengatakan la yustahab illa fin nawazil. Kunut subuh tidak dianjurkan kecuali kalau memang ada peristiwa-peristiwa, ada kejadian-kejadian, musibah-musibah, baru dianjurkan kunut. Idza hadatsa hadits, ya, apabila terjadi peristiwa. Antum dengar suara anak ya? Yang belakang dengar, Pak? Hah? Kata beliau, yakni qamat harbu diddil muslimin. Ketika ada peperangan antara orang-orang kafir dengan kaum muslimin seperti yang terjadi sekarang di Palestina, yaqnutul muslimuna fis shalah, maka boleh ketika itu kaum muslimin kunut di saat salatnya. Yad'una 'alal adu, mendoakan keburukan bagi musuh. Alladzi hadatsa dararuhu 'alal muslimin, yang sangat nampak sekali bahaya mereka kepada kaum muslimin. Kama qanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fin nawazil, sebagaimana ini dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada peristiwa, ada kejadian musibah. Fa innahu qanata sallallahu alaihi wasallam syahron, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut selama 1 bulan penuh. Yad'u ala ahya minal arab i'tadau ala ba'di ashabihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendoakan keburukan pada sebagian orang, sebagian kaum yang berbuat kejahatan, keburukan kepada sebagian sahabat-sahabat beliau. Fal kunut fin nawazil sunnatun masyhurun ma'rufun. Maka kunut ketika ada musibah itu adalah sunnah yang sudah dikenal. Amal kunutu fil fajri, adapun kunut ketika sholat fajar, sholat subuh daiman, terus-terusan, fal afdol tarkuhu, maka yang afdol adalah meninggalkannya. Ya, beliau di sini tidak mengatakan haram hukumnya, enggak, karena secara asal kunut itu ada apa enggak? Ada. Cuman yang jadi masalah terus-terusan enggak. Itu yang jadi perbedaan. Bukan kunutnya ada apa enggak. Kunutnya sepakat. Ya, kunutnya sepakat sama-sama ada. Yang jadi titik perbedaan adalah apakah kunut hanya ketika nazilah, ketika ada musibah, atau terus ada musibah, nggak ada musibah, tetap disunahkan kunut. Itu titik permasalahannya. Maka kata beliau, kunut yang terus-terusan itu lebih afdolnya ditinggalkan. Berarti yang kunut terus-terusan maka tidak afdol. Ya, tidak afdol, tidak lebih utama.
li annahu thabata ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anis Siddiq wa Umar wa Uthman wa Ali annahum kanu la yaknutuna fil fajr. Karena telah datang riwayat tentang Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, mereka ini para khalifah ketika menjadi imam, mereka tidak melaksanakan kunut secara terus-terusan di sholat subuh. Sebagaimana datang riwayat dari Sa'ad bin Tariq al-Ashja'i yang pernah bertanya kepada ayahnya, ya abati innaka sallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khalfa Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, afakanu yaknutuna fil fajr. Wahai ayahku, kau itu pernah sholat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, apakah mereka semuanya kunut? Maka kata ayahnya, ai bunai muhdats, wahai anakku, itu sesuatu yang muhdats, sesuatu yang baru, ya, suatu perkara yang baru. Fahadha yadullu ala anna sunnah tarkuha illa min hadithin. Idza fi hadithin minal hawadith fahadha yaknutu fin nawazil. Maka hadis tadi menunjukkan bahwa sunnahnya ditinggalkan, tidak terus-terusan, kecuali apabila terjadi peristiwa, terjadi musibah, ya, maka ketika itu kunut secara kontinu boleh. Amal istimrar fal afdal tarkuhu. Adapun kunut terus menerus, ada musibah nggak ada musibah, maka lebih baik ditinggalkan. Wal aula tarkuhu li hadzal hadits sahih, yang lebih utama ditinggalkan karena berdasarkan hadis tadi. Kemudian kata beliau, wa man qanata minal a'immah fil fajri kasyafi'iyah wa ghairihim mimman qanata fil fajri faqad ihtajju bi ahaditsa waradat fi dzalika annahu qanata fis subhi alaihi salatu wassalam min hadithi Anas. Adapun ulama-ulama yang berpendapat kunut terus-menerus ketika sholat subuh, seperti ulama-ulama dari mazhab Syafi'i atau selain mereka, maka mereka berdalil, berhujjah dengan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi SAW terus-menerus kunut ketika sholat subuh. Wa annahu dawama ala dzalik, dan hadis-hadis tadi menunjukkan bahwa Nabi continue melakukannya. Walakinnaha ahadits dhaifah. Namun hadis-hadis yang dijadikan hujjah oleh mereka itu hadis-hadis yang lemah, ya, yang menunjukkan Nabi kunut terus-menerus, itu hadisnya lemah. Allati fiha al-mudawamah dhaifah, yaitu hadis yang dikatakan, yang mengatakan bahwa Nabi terus kunut. Ini hadis-hadisnya dhaifah kata beliau. Wa inna ma qanata fin nawazil fil fajri wa ghairihi alaihi salatu wassalam. Yang sahih Nabi kunutnya itu ketika nazilah. Wa hadha huwal mu'tamad wal afdal alla yaknut fil fajri illa fin nawazil. Wa hakadha fil maghrib wal isya fin nawazil wa fil dhuhri wal asri fin nawazil. Jadi kalau ada peristiwa, ada musibah seperti peperangan dan yang semisal dengannya, maka boleh kita kunut terus-menerus, baik ketika sholat subuh, sholat duhur, asar, maghrib, isya, kita kunut terus-menerus ketika itu sampai musibahnya terangkat. Ahmad dawam ala kunutil fajri, adapun terus-menerus kunut, ada nazilah peristiwa, nggak ada peristiwa tetap kunut, kata beliau fal aula tarkuhu, maka yang lebih utama adalah meninggalkannya. Nah sekarang kata beliau, wa idza shallaita ma'a unasin yaknutun fala haraj. Namun ketika Anda sholat bersama jamaah yang mereka kunut, fala haraj, maka tidak ada larangan, ya, tidak ada larangan atas kalian. Li annahum qad tabi'u ba'dal a'immah, karena mereka kunut mengikuti pendapat para ulama juga. Ya, mereka kunut juga mengikuti dalil, hanya saja dalilnya apa? Dhaif. Walahum syubhah, dan mereka memiliki syubhat, kerancu-rancuan, karena mereka menganggap hadisnya sahih, ya, padahal setelah diteliti hadisnya dhaif.
fi ba'dil ahadits allati fiha dzikrul qunut. Hadis-hadis yang ada menyebutkan tentang kunut tadi, kita menganggapnya, menelitinya sebagai hadis yang dhaif, mereka ada syubhat. Ya, syubhat mereka hadisnya sahih. Berarti kalau hadis sahih boleh diamalkan dong. Ya. Fal amru fi hadza wasi' insyaallah illa anna tarkahu huwal aula. Maka dalam perkara seperti ini boleh seorang yang mendapati jamaah kunut, dia juga kunut di sana. Namun tetap kita tekankan yang lebih utama adalah tidak kunut. Ya, tidak kunut itu bukan berarti ketika antum sholat kemudian imamnya kunut, antum ketika itu absen dulu. Iya, keluar dari jamaah dulu. Nggak kunut saya, Ustaz. Nah, nanti kalau sudah selesai imamnya kunut, join lagi. Apa itu? Nggak ada modelnya kayak gitu itu. Kok bisa keluar dari jamaah, kemudian selesai kunut, masuk login lagi. Iya, join lagi jamaahnya. Nah, ada, ini justru lebih bid'ah ini. Iya, justru modelnya kayak gitu lebih bid'ah. Maksudnya tidak kunut adalah yaitu Anda sholat bersama jamaah yang tidak kunut. Itu yang lebih utama. Ya, tapi kalaupun Anda mendapati tidak tahu kalau ternyata masjid itu kunut, maka ketika itu Anda ikut kunut bersama mereka. Wa huwa alladhi yanbaghi amalan bil hadits sahih alladhi sami'ta wa huwa annahu muhdath yakni al istimrar. Amma fi'luhu lin nawazil fala ba'sa. Maka yang lebih utama meninggalkan kunut berdasarkan hadis sahih yang tadi kita sampaikan, bahwasanya kata Tariq al-Asy'ari, ya bunayya muhdats, itu adalah perkara yang baru. Ya. Kemudian kata beliau, bagaimana kita mengingkari, membantah orang-orang yang menuduh kita membid'ahkan Imam Syafi'i, karena itu pendapat Imam Syafi'i. Kata beliau, ya'lamun anna hadza laisa tabdi'an lisyafi'i. Ketika kita memilih tidak kunut, bukan berarti kemudian kita menuduh Imam Syafi'i sebagai ahlil bid'ah. Walakin min babi taharri al-arjah minal aqwal. Kita memilih pendapat tidak kunut dalam rangka untuk kita mengambil pendapat yang lebih rajih daripada pendapat yang lain. Karena memang secara asal kita dituntut untuk ikut apa? Ikut dalil atau pendapat ulama? Ikut dalil. Ya, kita diperintahkan untuk mengikuti yang lebih dekat dengan dalil. Maka ketika kita meninggalkan pendapat satu ulama, bukan berarti kemudian kita membid'ahkan ulama tersebut, enggak. Ya, tapi dalam rangka kita mengambil pendapat yang lebih kuat daripada pendapat itu. Adapun pendapat ulama tersebut, ketika kita mengatakan itu pendapat yang kurang kuat, ya, itu pendapat yang lemah, pendapat yang kurang kuat, maka kita memberi uzur kepada ulama tersebut dengan beberapa uzur, seperti misalnya mungkin hadis yang sampai kepada mereka adalah ya mungkin belum sampai hadis yang lain kepada mereka, makanya mereka berpendapat dengan pendapat tersebut. Atau mungkin sudah sampai hadisnya tapi dari jalur yang dhaif, sehingga mereka nggak pakai hadisnya, padahal ada jalur lain yang sahih. Bisa jadi seperti itu. Maka ketika ada ulama yang keliru pendapatnya, lemah pendapatnya, kemudian kita tinggalkan pendapat tersebut, bukan berarti sosok ulamanya kemudian kita caci maki atau kita sesatkan, kita buang dari daftar ulama, enggak. Sepanjang dia berangkat dari pemahaman yang benar di atas akidah yang sahihah. Ya, Imam Syafi'i akidahnya akidah apa? Akidah salaf. Nah, itu dibuktikan dari murid-muridnya beliau sendiri yang menulis tentang bagaimana akidahnya Imam Syafi'i. Ya, seperti misalnya muridnya Imam Syafi'i yang langsung belajar langsung kepada Imam Syafi'i, siapa? Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Beliau punya kitab namanya Syarhus Sunnah lil Muzani. Nah, itu beliau menjelaskan tentang akidahnya Imam Syafi'i. Kemudian Imam As-Sabuni, Abu Uthman As-Sabuni, termasuk diantara ulama-ulama Syafi'iyah. Beliau menulis kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadith.
Dan beliau banyak di situ menukil ucapan Imam Syafi'i tentang masalah akidah. Dan akidahnya Imam Syafi'i adalah akidah salaf. Namun dalam pendapat-pendapat fikih, wajar Imam Syafi'i tergelincir, salah, keliru. Dan yang membenarkan bukan kita loh, awas. Kadang-kadang kita dituduh, wah siapa Anda Ustadz? Kok berani-beraninya mengkritik Imam Syafi'i? Bukan saya. Yang mengkritik pendapatnya juga sekelas siapa? Ulama. Iya, sekelas ulama juga yang mengkritik. Nah, kita mengikuti pendapat tersebut karena memang lebih dekat dengan dalil. Karena kita diperintahkan mengikuti dalil, bukan mengikuti pendapat. Ya, Allah mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Apabila kalian berselisih dalam suatu pendapat, maka kembalikan kepada mazhab, kembalikan kepada dalil, yaitu Al-Quran, kepada Allah dan kepada Rasul, yaitu As-Sunnah. Kata beliau, ini hanya dalam rangka untuk mencari mana pendapat yang lebih kuat, bukan dalam rangka menyalahkan, membid'ahkan Imam Syafi'i. Lianna man qal innahu bid'ah ihtajja bi hadits Tariq bin Ashyam al-Asy'a'i. Karena ulama yang menganggap kunut subuh itu bid'ah, mereka berdalil dengan hadis tadi, anak yang bertanya kepada bapaknya itu. Wa man za'ama annahu sunnah mustahab ihtajja bi ahaditsa ukhra fiha dha'fun. Adapun ulama yang berpendapat kunut subuh itu sunnah, dianjurkan, maka mereka berpendapat dengan dalil hadis-hadis, tapi hadisnya apa? Dhaif. Wal akhdhu bi syai'i tsabit fi sahih aula wa ahaqqu 'inda ahli ilm. Mengambil pendapat yang lebih kuat dalilnya, maka itu yang lebih didahulukan. Itu yang lebih utama. Mengambil pendapat yang dalilnya lebih sahih daripada pendapat yang dalilnya dhaif. Ma'adamit tashni' ala man qanata. Meskipun kita mengambil pendapat yang tidak kunut, namun gak boleh kita terlalu kencang dalam masalah ini sampai-sampai kita mengeluarkan orang yang kunut dari ahlus sunnah, atau bahkan na'udzubillah sampai dikafirkan. Karena ini khilaf dalam masalah apa? Usul atau furu'? Ya, kalau dalam masalah furu' nyantai atau tegang? Nyantai. Ya, dibikin nyantai. Boleh diskusi ilmiah, ya kan? Boleh diskusi ilmiah, tapi kan saling menyalahkan. Ya memang saling menyalahkan, namanya kita memegang satu pendapat yang benar, maka pendapat yang lain kita salahkan. Tapi apakah kesalahannya ini mengakibatkan dia keluar dari ahlus sunnah? Tidak. Menyebabkan dia keluar dari Islam? Tidak. Ya, kesalahan seperti ini kesalahan yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari ahlus sunnah. Bahkan di sini nggak disebut, berarti yang Syekh Utsaimin ini. Ya, bahkan beliau Syekh Utsaimin ini lebih luar biasa ketika menjelaskan hal ini. Imam Syafi'i meskipun pendapatnya tentang masalah kunut ini tidak kita amalkan, namun beliau tetap seorang mujtahid yang mendapatkan pahala karena ijtihadnya. Kita baca ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang sama masalah kunut juga. Ya, beliau ditanya, ma qaulu fadilatikum fi kunutil fajr, hal huwa sahih am bid'ah? Wahai Syekh, bagaimana pendapatmu tentang kunut subuh? Apakah itu dibenarkan atau justru itu bid'ah? Fa innahu yujadu fi sahihil Bukhari an Anas radhiyallahu anhu annahu qala la zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Ini yang dijadikan dalil. Karena dalam Sahih Bukhari, katanya Sahih Bukhari dari Anas, Nabi bersabda, Rasulullah senantiasa kunut di saat subuh sampai beliau berpisah dari dunia. Nah, ini kan berarti menunjukkan kunutnya itu apa? Istimror, continue, terus menerus. Baik ada nazilah, ada peristiwa ataupun nggak ada peristiwa. Nah, kata Syekh, hadal hadis nasabahu lil Bukhari la yujad fil Bukhari. Kata sang penanya tadi, hadis itu dalam Sahih Bukhari. Kata Syekh Utsaimin, gak ono Sahih Bukhari yang hadis itu. Iya.
Ulama kalau jawab langsung, Kak, itu bukan Sahih Bukhari. Ya. Kalau kita ngecek dulu jamaah, temenan lah Sahih Bukhari, dicek di sini. Ya, ulama langsung, nggak ada kayak gitu di Sahih Bukhari. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam innama qanata syahran faqat thumma tarakahu. Yang benar, kata Syekh Utsaimin, Nabi hanya kunut selama 1 bulan, kemudian Nabi meninggalkan kunut itu. Walam yaknut sallallahu alaihi wasallam illa li sababin. Dan tidaklah Nabi kunut kecuali ada sebabnya. Linazilatin nazalat bil muslimin. Karena ada peristiwa yang sedang menimpa kaum muslimin ketika itu. Itu sebabnya Nabi kunut. Fakana yaknutu fil fajri wa fi ghairihi minas salawat. Ketika ada peristiwa maka Nabi kunut, baik ketika sholat subuh ataupun ketika sholat-sholat yang lain. Wa akthar ma yaknutu fi hadhihi nazilah fil fajri wal maghrib. Memang lebih seringnya kunut nazilah itu ketika sholat fajar, subuh, dan sholat maghrib. Ya, lebih seringnya. Cuman sholat-sholat lain juga terkadang Nabi kunut. Duhur, asar, maghrib, isya, Nabi juga kunut. Cuman yang sering memang sholat subuh sama sholat maghrib, kata beliau. Thumma tarakal kunut. Setelah itu Nabi meninggalkan kunut. Fas-sahih annal kunut fil fajri laisa bis sunnah. Maka yang benar kunut subuh itu bukan sunnah. Lakin, ini mulai. Akan tetapi dhahaba ba'dul ulama rahimahumullah wa hum mujtahidun. Wal mujtahid in asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun. Akan tetapi ada sebagian ulama rahimahumullah, mereka adalah orang-orang yang ahli ijtihad, artinya punya ilmu, punya perangkat dalam ijtihad, ya kan, tahu tentang bahasa Arab, ya paham Al-Quran, ulumul Quran, tahu mana nasikh mansukh, am atau khos, ya mutlak atau muqayyad, ya mereka juga paham kaidah-kaidah bahasa Arab, mereka juga paham hadis. Intinya mujtahid ini punya perangkat untuk berijtihad, punya tools, alat untuk berijtihad. Alat bukan secara hakiki ya, awas nanti dikira atik palu, atik obeng, bukan. Maksudnya mereka ini punya perangkat untuk berijtihad, bukan orang jahil yang kemudian sok berijtihad. Beda, ini salah benar tetap apa? Tetap dosa. Ya, kalau orang jahil berijtihad mau benar juga tetap dapat apa? Dosa, karena dia berijtihad tanpa ilmu, dia berucap tanpa ilmu. Ya, meskipun benar tetap dapat dosa. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian berucap apa-apa yang kalian tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Nah, dosa. Nah, ini ijtihad. Apabila ijtihadnya benar dia dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala, seperti yang sudah ma'ruf. Nah, mereka ini berpendapat ila istihbabil kunut fi sholatil fajr. Ya, mereka berpendapat tentang dianjurkannya kunut sholat subuh. Mujtahidin, dengan ijtihadnya mereka. Fa in asabu falahum ajran wa in akhta'u falahum ajrun. Lakin bin nadhar ila haqiqatil hukmi annahum laisa ala shawab. Tapi kalau kita melihat hakikat dari masalah ini, yakni ulama-ulama yang tadi berpendapat kunut subuh itu dianjurkan, setelah dilihat hadis-hadis yang mereka gunakan ternyata itu hadis dhaif, maka kata beliau pendapat mereka tidak benar. Ya, pendapat ulama-ulama yang menganjurkan kunut subuh terus-menerus, ya kita hormati ijtihad mereka, namun tetap pendapat mereka tidak benar. Illa annal insan idza shalla khalfa imamin yaqnutu fala yanfarid anhu. Hanya saja beliau tekankan, apabila seseorang sholat di belakang imam yang kunut, maka jangan kemudian dia menganggap sedang sholat sendirian. Artinya dia keluar dari jamaah itu sementara, kayak tadi ketika imamnya kunut, ya dia menganggap saya nggak lagi sama mereka. Ya. Bal yutabi'uhu wa yu'amminu ala du'aihi.
Bahkan yang harus dia tetap ikut kunut dan dia mengaminkan kunut tersebut. Ya qala hadza imamu ahli sunnah Ahmad bin Hambal. Inilah pendapat Imam ahli sunnah Ahmad bin Hambal. Padahal Imam Ahmad berpendapat kunut itu dianjurkan atau enggak? Enggak. Ya, Imam Ahmad dalam masalah ini berbeda dengan Imam Syafi'i. Tapi tetap Imam Ahmad menganggap kalau ada imam yang kunut, ikuti kunut itu. Nah, ma'ahirsihi ala tamassuki bis sunnah wa amalihi biha. Ya. Sisanya sama seperti yang diucapkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Dan maka demikian itu yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan masalah kunut. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pembahasan tentang at-tasyahud al-akhir. Tasyahud akhir, baru kemudian kita masuk pembahasan salam. Ada sisa waktu, mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Salah. Itu harus ada perintah dari ulil amri. Kemudian apakah rentetan kunut itu tadi harus sesuai yang tadi, baru berdoa mendoakan Palestina? Iya. Tadi Allahumma hdina fi man hadait, Allahumma hdini fi man hadait, itu dalam masalah kunut witir. Ya, dalam masalah kunut witir. Adapun kunut nazilah, memang wallahu a'lam tidak ada lafal khusus yang dikhususkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hah? Enggak. Kalau kunut witir tadi, iya, itu ada lafal khususnya. Nabi mengajarkan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau kunut nazilah, wallahu a'lam, ana tidak pernah mendapati ada pengkhususan doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang lafal kunut nazilah tadi. Ya, hanya saja ada riwayat, tapi Nabi menyebutkan namanya. Bentar ya. Nabi menyebutkan nama. Itu ada di kitab kok. Coba sebelum bab sholat witir itu pernah kita sampaikan doa dari Nabi SAW. Itu kunut nazilah. Nabi berdoa, Allahumma anjil Walid ibnal Walid. Ya Allah, selamatkanlah Al-Walid ibnul Walid, wa Salamah ibna Hisham, wa Ayyash ibna Abi Rabi'ah. Tuh, Nabi mendoakan keselamatan buat 3 orang ini. Kemudian Nabi mendoakan keburukan buat musuh. Allahumma shdud wa ta'ataka ala mudor. Ya Allah, keraskan siksamu, keraskan istilahnya apa? Bukan siksa kalau di dunia ini, apa? Ya kayak gitulah, keraskan balasanmu, kerasmu, siksamu kepada orang-orang Mudor, kabilah Mudor. Waja'alha sinina kasini Yusuf, dan jadikan tahun-tahun mereka seperti tahunnya Nabi Yusuf. Tahunnya Nabi Yusuf maksudnya adalah paceklik, ya, seperti paceklik. Allahumma al'an lahyan wa ri'lan wa dhakwan. Tuh, Nabi sebutin mereknya. Ya Allah, laknatlah kabilah Lahyan, Ri'lan dan Dhakwan. Wa usayyata asatillahi wa rasulah, dan juga kabilah Usayyah yang mereka telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau antum baca ketika kunut nazilah, siapa ini orang-orang ini? Ya, orang-orang yang sudah lama berlalu. Ya kan? Maka ini bukan lafal khusus, tapi modelnya kayak gini. Ya, seperti kita mendoakan keburukan buat Zionis Yahudi, ya kan? Allahumma la'an al-Yahud, Allahumma damir al-Yahud, dan yang semisal dengannya. Allahumma ahlik al-kafarah al-Yahud. Ya Allah, hancurkan orang-orang Yahudi, binasakan mereka, dan yang semisal. Allahumma anjil mustad'afina minal muslimin. Ya Allah, selamatkanlah orang-orang yang lemah di antara kaum muslimin, dan yang semisalnya. Ya. Apa lagi tadi?
Oh ya, adapun kunut nazilah, kenapa kok harus diikat dengan seruan dari ulil amri? Karena nazilah itu berkaitan dengan kaum muslimin, bukan musibah yang hanya terjadi pada perorangan atau terjadi pada sekup-sekup kecil, bukan. Kalau sekup-sekup kecil dungo dewe, paham ya? Dungo sendiri, misalnya nih, Anda didolimi sama orang, ya kan? Anda mungkin di jalan dipepet sama orang, ditabrak sampai ngelundung, kemudian lari orangnya, tabrak lari. Wah, ini kunut nazilah ini. Kunut nazilah, ngejak orang satu masjid, ya kan? Apa hubungannya? Doa sendiri nggak apa-apa. Makanya yang tahu kalau ini adalah masalah besar kaum muslimin, yang tahu cuman siapa? Ulil amri, waliul amr. Ya, makanya ada seruan dari ulil amri untuk kunut nazilah, berarti itu adalah perkara kaum muslimin secara umum. Itu masalahnya kaum muslimin secara umum. Ya, adapun selain itu, ya mungkin masalah sebagian orang saja. Nah, kalau Palestina ini memang masalah seluruh kaum muslimin, bukan hanya masalah Palestina saja, enggak, tapi itu berkaitan dengan semua kaum muslimin seluruh dunia. Nah, wallahu a'lam. Bagaimana kunut nazilah, kunut witir sama kunut subuh saja? Apakah boleh di dalam kunut witir atau kunut subuh terdapat kunut nazilah? Atau sebaliknya, ketika terjadi sebuah peristiwa yang terjadi di Palestina ini, saya pernah mendapati ikut kunut witir, bukan kunut witir, kunut di saat sholat isya. Namun sepanjang beliau baca itu bukan nazilahnya, malah seperti kunut subuh. Ini bagaimana? Itu nggak tepat berarti. Kalau memang kunut nazilah, berarti seperti tadi tujuannya, yaitu yad'u 'alal adu wa yad'u lil muslimin, mendoakan keburukan untuk musuh dan mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin. Itu intinya. Nah, kalau nggak ada ini nggak tepat. Nazilahnya di sisi mana? Peristiwa atau musibah yang sedang terjadi dari sisi mana nggak tepat. Ya mungkin karena sebagian imam yang membaca kunut ini memang nggak paham dengan apa yang dibaca, coba. Makanya terkadang kebalik-balik, nggak sadar dia. Iya, terkadang kebalik-balik. Allahumma ansuril kafirin. Tuh, kebalik ini. Allahumma ahlikil muslimin. Tuh, kebalik. Ini yang ngaminkan juga, ya amin aja orang-orang ini. Pokoknya bahasa Arab. Nah, iya. Orang ngomong bahasa Arab biasa amin kan, orang Indonesia kan. Ya karena nggak paham. Ya seandainya paham juga, harusnya dia tahu kunut nazilah itu fungsinya adalah untuk mendoakan keburukan kepada orang-orang kafir dan kebaikan kepada orang-orang muslim. Ya, wallahu a'lam. Yang kunut subuh tadi, kunut subuh atau kunut witir di dalamnya ada kunut nazilah. Apa boleh? Nah ya, mendoakan keburukan bagi orang-orang kafir. Karena kunut witir ini memang adalah waktu untuk berdoa. Ya, waktu untuk berdoa digabungkan di situ di tempat yang mustajab, maka semua hajat-hajat yang ingin kita sampaikan kepada Allah, maka kita ucapkan dalam kunut witir itu. Nah, termasuk di antara hajat kita, kebutuhan kita kepada Allah adalah memenangkan, menolong kaum muslimin dan menghancurkan orang-orang kafir. Ya, tapi tetap konteksnya di situ adalah kunut apa? Kunut witir. Rangkaiannya itu rangkaian kunut witir. Karena sholatnya sholat witir. Adapun kunut nazilah di sholat apa? Sholat wajib. Ya, kunut nazilah di sholat wajib. Wallahu a'lam. Tadi menerangkan bahwa kunut witir tidak harus dilakukan pada bulan. Ya. Tapi kenyataannya selama ini semacam itu, Pak Ustaz. Iya. Laki-laki bulan itu ya apa, Pak Ustaz? Iya, Pak. Iya. Terus yang kedua tadi Pak Ustaz menyatakan kalau kunut subuh kan lebih afdolnya kan ditinggalkan. Tapi kalau menurut paham kita itu apa bisa dikatakan gitu Pak Ustaz? Tadi Pak Ustaz kan tidak mengatakan harus itu
bid'ah itu enggak ya? Kalau kita di belakang kita bisa ngikuti kan gitu Pak Ustaz. Berarti kan enggak 100% bid'ah. Bukan nggak 100% bid'ah. Gini. Apa, Pak Ustaz? Jadi tidak semua orang yang jatuh dalam kebid'ahan maka dia disebut sebagai ahli bid'ah. Ini diucapkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam salah satu ceramah beliau, di dalam ceramah yang terkumpul dalam kumpulan ceramah beliau Silsilah Al-Huda wan Nur. Beliau mengatakan laisa kullu man waqa'a fil bid'ah yakunu mubtadi'an. Tidak semua orang yang jatuh dalam kebid'ahan maka otomatis dia langsung dikatakan sebagai ahli bid'ah. Belum tentu. Ya, bukan berarti pasti bukan ahli bid'ah, enggak. Ya, terkadang secara asal dia jadi ahli bid'ah. Tapi terkadang juga enggak, dia bukan ahli bid'ah. Contohnya seperti kunut. Yang dijadikan atau yang dikatakan bid'ah oleh para ulama adalah istimrar. Bukan kunutnya. Paham ya? Adalah istimrar, terus-terusan dia melaksanakan kunut tersebut. Maka apabila seseorang tahu sudah sampai hujjah kepadanya bahwa hadis yang dijadikan pegangan itu adalah hadis yang dhaif, dan hadis yang dhaif nggak bisa untuk diamalkan, tapi dia tetap kekeh melaksanakannya, ya ini jatuh apa? Bid'ah dalam agama. Tapi apakah Imam Syafi'i kita bid'ahkan? Tidak, karena beliau apa? Ijtihad. Beliau berijtihad, beliau berpendapat hadisnya itu sahih dalam pandangan beliau, ya kan? Beliau memandang hadisnya itu sahih. Ada hadis lain yang lebih sahih, mungkin belum sampai kepada beliau. Udzur, ya kan? Udzur. Jadi ulamanya tetap diberi udzur. Nah, orang-orang yang mengikuti pendapatnya ini, maka dilihat. Kalau kau mengikuti pendapat juga sama seperti imamnya, belum sampai hujjah kepadamu, maka mungkin kita beri udzur juga. Tapi kalau sudah sampai hujjah, ya kan, sudah disampaikan ilmunya, bahkan dia orang yang berilmu bahkan, namun dia tetap pada pendapatnya hanya dengan alasan gak enak, kalau nanti saya gak kunut, nanti saya dibully, nanti saya dicaci maki, dikucilkan, nanti saya nggak boleh ngimami sholat lagi misalnya. Nah ini kalau alasan-alasan seperti ini diterima nggak? Nggak diterima ya. Itu wallahu alam. Jadi memang bukan 100% bid'ah, enggak. Ada sisi bid'ahnya dengan syarat-syarat tadi. Tapi sekedar kunut bid'ah enggak? Tidak. Nah, wallahu alam. Yang pertama yang kunut itu yang ternyata dilakukan pada umumnya itu kan 10 hari terakhir. Oh ya. Adapun kunut yang sering kita dapati, kunut witir baru dilaksanakan ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wallahu alam, kita husnudzon, semoga itu bukan termasuk pengkhususan. Ya, semoga itu bukan termasuk pengkhususan. Karena kunut witir hukumnya apa? Sunnah kan? Iya, maka sunnah ya terserah mau dikerjakan kapan. Mau dikerjakan ketika awal Ramadan tanggal 1 dikerjakan, tanggal 2-nya nggak kunut, tanggal 3-nya kunut lagi, nanti ketemu kunut lagi pertengahan Ramadan, boleh nggak? Boleh, semoga saja seperti itu. Bukan mengkhususkan bahwasanya kunut itu baru ada ketika pertengahan Ramadan. Ini sudah mengkhususkan ya. Tapi kalau 10 hari terakhir, karena memang dilihat ya waktunya lebih lama misalnya. Karena kalau mungkin awal-awal Ramadan ini kan orang kalau terawih, witir, ya selain semangat juga mereka ini terawihnya ini juga waktunya terbatas. Makanya ada sebagian yang mungkin ketika selesai terawih langsung keluar. Karena sebagian orang belum makan berat kecuali setelah sholat terawih. Iya. Jadi saya sendiri misalnya nggak bisa adzan maghrib langsung makan nasi, nggak bisa ya. Terawih gelegean pasti nggak enak semua ini. Apa sunduan? Apa bahasa Indonesia nya sunduan? Iya, bukan kekenyangan jamaah. Apa bahasa Indonesia sunduan? Sunduan. Iya, sunduan. Bahasa Indonesia nya apa gitu? Nggak ada kan? Iya.
Maka ada yang makannya itu setelah taraweh. Maka mungkin waktunya terbatas. Kalau pakai kunut tambah lama lagi. Beda sama 10 hari terakhir. Kalau 10 hari terakhir ada mungkin taraweh khusus di sepertiga malam terakhir. Nah ini waktunya memang panjang. Orang-orang yang sholat itu memang siap dengan sholat yang panjang. Maka kunut di situ. Apa nantinya tidak seperti yang Pak Ustaz katakan sujud apa namanya? Sujud sahwi itu Pak Ustaz. Nanti kalau melakukan awal puasa kita melakukan kunut itu loh. Gak tahu tuh mau nih kok awal-awal kunut. Oh. Semacam itu Pak Ustaz. Apa? Ya kalau sebagian masyarakat memang belum memahami tentang hal itu, ya mending ditinggalkan dulu. Ya sebagian masyarakat di masjid itu, kaum muslimin di masjid itu memang selama ini memahaminya kunut itu baru ada ketika pertengahan Ramadan, ya maka sebaiknya ditinggalkan dulu. Cuman kalau Anda di lingkungan pesantren misalnya, atau orang-orang yang insya Allah sudah paham bahwa kunut itu tidak khusus di akhir Ramadan, tapi sudah boleh di awal Ramadan, bahkan tanpa waktu, mau bulan Syawal, mau bulan Dzulqa'dah, mau bulan Rajab, Sya'ban, boleh nggak kunut witir? Tetap kunut witir, tidak ada waktu-waktu tertentu. Nah kalau orang sudah paham seperti itu, Anda kunut. Ya. Tapi kalau nggak paham, ya sudah, nanti khawatir timbul kegaduhan itu. Jadi ngikuti aja itu. Sebelum Ramadan kita ngikuti boleh. Ya kalaupun nggak Ramadan, kita nanti malam misalnya mau witir, kita kunut. Ya, kalau pas ada yang Ramadan itu kan bisa. Oh iya, nggak apa-apa ikut. Kan kita posisinya makmum. Iya, kita posisinya makmum. Yang kadang-kadang beliau melakukan kunut sebelum. Iya. Ini berarti setelah baca surat ya? Iya, setelah baca surat langsung nyambung kunut. Cuman memang yang ini sebelum ruku, ini yang tidak familiar di negeri kita. Kalau imam mempraktekkan ini, yakin nasibnya kayak saya waktu itu. Nah, subhanallah. Gegeran waktu itu. Karena nggak familiar, nggak biasa. Ya maka nggak apa-apa ngambil yang pendapat yang lain. Toh ini juga khilaf tanawwu. Ya khilaf tanawwu ini khilaf yang beragam. Kita bisa mengambil yang ini, kita bisa mengambil yang satunya. Wallahu a'lam. Saya kira ini insyaallah kita teruskan di pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.